Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk tingkat 4B. Kali ini kita akan membahas laporan makalah kelompok yang berisikan soal praktik membuat proposal skripsi, dengan harapan bahwa laporan mereka ini atau tugas kelompok ini menunjukkan sebuah proposal yang baik, dan bagaimana cara mempresentasikan proposal itu di hadapan dosen, itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ketika kita akan menyampaikan proposal kita kepada kampus, kita sudah siap. Jadi hari ini kita latihan membuat proposal dan latihan menyampaikan proposal, sehingga kita nanti siap melaksanakan ujian proposal dan siap memberikan proposal kita kepada kampus. Nah, bagaimana cara latihan kita? Kita akan coba lihat dari teman-teman kita yang akan membacakan hasil kerja mereka dalam rangka membuat sebuah latihan proposal skripsi. Ada beberapa teman kita yang akan menyampaikan hasil kerja mereka, yaitu Adrewin, Chandra, Emi, Gideon, Imaniar, Melin, Neni, Rexi, Tresa, Yosua. Kepada kelompok akan diberikan waktu sekitar 20 menit ya, 20 menit untuk menyampaikan hasil pemikirannya. Silakan kelompok menyampaikan hasil pemikirannya dalam proposal skripsi ini. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen dan juga waktu yang diberikan kepada kami sebanyak 20 menit. Langsung saja kami akan membacakan hasil dari materi kami yang akan dimulai oleh Andrewin sendiri. Kami persilahkan. Oke, baik. Sebentar ya. Ya, kita masuk pertama ke dalam latar belakang masalah. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus, yaitu coronavirus jenis baru, dan penyakit disebut coronavirus disease. Yang diketahui bahwa asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. Coronavirus disease 2019 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaulatan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaulatan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dan WHO sendiri memberi nama virus tersebut SARS-CoV-2 dan nama penyakit sebagai penyakit disebut coronavirus. Nah, pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia dengan manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia lainnya. Saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan berbagai penelitian masih berlanjut. Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus tersebut. Mulai dari sosialisasi, penerapan social distancing, sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Masih banyak wabah coronavirus dari pandemi global yang terburuk selama beberapa dekade. Angka kematian melonjak dan penyebarannya sangat cepat. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin berkembang menjadi penyakit yang serius.
akibat virus corona. Beberapa gejala coronavirus meliputi sakit tenggorokan, pilek, batuk terus-menerus, bersin, sesak napas, dan kelelahan. Nah, menurut Asmil Abidah dan kawan-kawan mengatakan bahwa berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa negara yang terpapar penyakit ini. Kebijakan lockdown atau karantina dilakukan oleh mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberikan akses penyebaran COVID-19. Mungkin selanjutnya dibacakan oleh teman kami yang lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Maria dan Obajantoro mengatakan bahwa pandemi yang merabak di seluruh dunia membawa dampak bagi manusia. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan, ia juga berdampak bagi dunia pendidikan. Pengasuhan teknologi yang masih kurang menjadi pekerjaan yang rumit bagi orang tua dalam mendampingi anak saat belajar daring. Pandemi tidak hanya berdampak secara fisik saja bagi manusia, namun juga secara psikis. COVID-19 tidak hanya memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan, tapi juga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Yang mana Lennox mengatakan bahwa salah satu dampak utamanya adalah perasaan universal bahwa manusia sangatlah rapuh. Banyak dari kita sudah terbiasa dengan dunia yang relatif stabil, di mana kehidupan dapat diprediksi dengan akal sehat. Segala sesuatu yang selama ini manusia andalkan lenyap, dan manusia ditelanjangi dengan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kendali manusia. Banyak orang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya, baik secara fisik maupun psikis, khawatir akan keluarga dan teman-temannya, khusus kaum usia lanjut, dan mereka yang lemah, gelisah atas jejaring sosialnya, persediaan makanan, pekerjaan, dan keamanan ekonominya, serta berbagai hal lainnya. Dilansir dari Humas UNS tentang dampak COVID-19 menurut psikologi UNS, yang mana Setiawati berpendapat bahwa pasien COVID-19 akan merasakan dampak psikologi. Misalnya pasien tersebut stres, tertekan, cemas, pasien dapat merasakan kecemasan dan khawatir secara berlebihan ketika identitasnya diketahui masyarakat luas. Hal ini berdampak pada pasien tersebut akan dijauhi oleh lingkungan sekitar. Akibat kondisi seperti ini, pasien akan bersifat tidak jujur dengan riwayat penyakit yang sedang dialami kepada tenaga medis, tidak jujur menceritakan perjalanan yang dilakukan, dan tidak menceritakan apakah dirinya pernah kontak langsung dengan pasien COVID atau tidak. Stres akibat pandemi COVID-19 pada masyarakat luas dipengaruhi oleh hormon stres, yang mana hormon stres dapat dipicu oleh beberapa hal, misalnya ketika mendengar berita tentang COVID membaik dalam surat kabar, televisi, sosial media yang membuat berita tentang jumlah pasien COVID yang semakin meningkat. Nah, pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mengkonfirmasi kasus COVID-19. Hingga pertanggal 28 2020, tercatat 31.024 kasus COVID yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Dan pada 16 November 2021 di Indonesia telah mencapai 4.251.076 orang yang terkonfirmasi terkena virus ini. Karimi dan Effendi menjelaskan berbagai dampak yang muncul akibat adanya COVID-19 di Indonesia. Di antaranya yakni diliburkannya berbagai proses belajar mengajar yang ada, mulai dari sekolah hingga ke perguruan tinggi dari bulan Maret silam. Bahkan tidak hanya itu, proses transaksi di lapangan pun dibatasi dengan adanya sebutan social distancing atau physical distancing. Pembatasan sosial atau menjaga jarak dilakukan untuk menghentikan memperlambat COVID-19. Bahkan pada puncaknya pemerintah sampai melakukan pembatasan sosial berskala besar, di mana peraturan ini diterbitkan oleh mempercepat penanganan virus corona COVID-19 di berbagai daerah Indonesia. Akibat PSBB, banyak sektor publik yang harus dibatasi hingga penutupan, mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan keagamaan, yakni dilarangnya melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah. Pemerintah maupun
meminta agar semua bentuk peribadahan dilakukan di rumah atau menerapkan teknologi yang dapat mendukung. Berbagai reaksi pun muncul menanggapi kebijakan dan strategi pemerintahan tersebut. Ada yang dapat menerima dan mendukung, namun tidak sedikit yang menolak dan memprotesnya. Dilanjut dengan teman saya, Melin. Apakah Melin? Dilanjut dengan teman saya, Teresia Novelina Tambunan. Baiklah, saya akan melanjut. Dampak dari kebijakan di rumah saja yang bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit COVID-19 memberikan dampak positif maupun negatif sekaligus. Beberapa dampak positifnya adalah semakin banyak waktu yang dapat dihabiskan bersama keluarga, semakin mengenal dan berbagi dalam banyak hal. Namun demikian, physical distancing dengan diam di rumah menimbulkan banyak masalah, terutama masalah ekonomi. Secara khusus berhubungan dengan pekerjaan dan pendapatan masyarakat secara luas. Dewi mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian dan akhirnya tutup sehingga berdampak pada tenaga kerjanya. Ini jelas akan berimbas pada ekonomi para pekerja tersebut. Pada 30 April 2020, Organisasi Buruh Internasional atau ILO menyatakan bahwa ada sekitar 1,6 miliar pekerja di sektor perekonomian informal dunia menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian dan kesejahteraan mereka yang disebabkan oleh terus menurunnya jam kerja global akibat pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Masih dari sumber yang sama, Ryder, Direktur Jenderal ILO, berkata bahwa saat ini para pekerja terdampak COVID-19 yang rentan perlu segera mendapatkan perlindungan. Ia juga menegaskan bahwa berjuta-juta bisnis dunia sekarat bahkan mati. Jutaan pekerja yang tidak memiliki penghasilan berarti tidak memiliki makanan, tidak ada keamanan dan masa depan. Inilah kenyataan dunia kerja saat ini. Dari pernyataan tersebut di atas memberikan gambaran tentang dampak yang luas terhadap keadaan ekonomi dunia kerja dan kesejahteraan, terutama terhadap para pekerja informal dan buruh. Demikian di masa pandemi ini, terjadi maraknya ibadah dengan teknologi live streaming sebagai bentuk kebijakan pemerintah tentang ibadah di rumah, yang sebenarnya kembali menghidupkan gereja rumah. Hal senada dilakukan melalui penelitian Susanto Dwi Raharjo yang mengusung ide tentang gereja digital. Sebagai refleksi eklesiologis di era digitalisasi, mampu mengantisipasi segala kemungkinan termasuk keadaan yang disebabkan oleh COVID-19. Bentuk gereja di masa kini sangat dimungkinkan menerapkan kemajuan teknologi demi mengatasi persoalan yang tidak memungkinkan orang bertemu dalam satu gedung gereja. Keterbatasan ruang gerak dan memaksa semua bentuk ibadah dari rumah, agama tidak dilaksanakan di gedung demi meminimalisir penyebaran virus corona tersebut, membuat teknologi informasi dengan basis digital menjadi pilihan utama. Perubahan cara beribadah terjadi berdasarkan situasi keadaan dunia secara umum dan Indonesia secara khususnya. Larangan berkumpul dalam jumlah besar dan harus kembali beraktivitas dari rumah dapat mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Salah satu kegiatan yang dibatasi yakni beribadah dari gedung gereja dengan mengumpulkan banyak jumlah anggota jemaat. Sebagian besar gereja, baik di Indonesia maupun luar negeri, sudah tidak lagi mengadakan pertemuan bersama di gedung gereja. Mereka melakukan ibadah di rumah, melakukan ibadah dengan media pengeras suara atau online, melalui online atau Facebook, TV kabel, tata ibadah, dan buku renungan. Bentuk gereja di masa kini sangat dimungkinkan menerapkan kemajuan teknologi demi mengatasi persoalan yang tidak memungkinkan orang bertemu dalam sebuah gedung gereja. Keterbatasan ruang gerak yang memaksa semua bentuk ibadah dari semua agama tidak dilaksanakan di gedung demi meminimalisir penyebaran virus corona tersebut. Membuat teknologi informasi dengan basis digital menjadi pilihan yang utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Imaniar. Berbicara tentang pertumbuhan iman adalah suatu proses di mana seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam Yohanes 1 ayat 12.
diberi kuasa jadi anak Allah, lalu rindu mendengar, menerima, dan memahami kebenaran firman Allah dalam hidupnya setiap hari. Dalam 1 Korintus 10 ayat 17. Selanjutnya dalam diri orang tersebut, kebenaran firman Tuhan mengakar dan bertumbuh hingga dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah dalam Matius 3 ayat 8. Nacipoya mengatakan dalam bukunya bahwa hidup dalam iman kepada Kristus bagaikan tunas yang baru, terus bertumbuh dan berbuah, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, sehingga hidup umat berkenan kepada Allah dalam segala hal dan terus mengarah kepada Kristus. Dapat kita lihat dalam Efesus 4 ayat 13-16. Berbuah dalam kesaksian hidup yang baik untuk memuliakan namanya. Dalam Yohanes 15 ayat 7, Efesus 2 ayat 10. Selanjutnya apa itu iman? Dalam kamus Alkitab, iman adalah semacam pengetahuan yang lebih rendah atau penerimaan pendapat atau cerita yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan. Maka Alkitabiah iman atau kata yang berkaitan dengannya adalah kepercayaan lebih terletak pada hakikat komitmen, meskipun dalam kenyataan tersirat juga adanya dasar yang membuat iman tak dapat didukung dalam bukti historis secara meyakinkan. Kata pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya hidup dan bertumbuh sempurna. Pertumbuhan yang juga diartikan untuk menyatakan sesuatu keadaan kemajuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya bertunas menjadi tanaman baru beranjak dewasa menjadi tumbuh besar. Iman kepada Allah berarti iman kepada firman-Nya. Kata iman atau faith memiliki arti sebagai suatu kebenaran yang objektif, yang diwahyukan, yang dipercayakan, atau penyerahan diri secara pribadi kepada Allah. Pertumbuhan iman adalah suatu proses di mana seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iman menurut Fowler adalah suatu cara manusia bersandar atau berserah diri serta menemukan atau memberikan makna terhadap berbagai kondisi atau keadaan hidupnya. Lebih tegas lagi, iman adalah cara kita mengerti dan memandang berbagai keadaan hidup kita dalam kaitannya dengan gambaran-gambaran yang kurang lebih bersifat sadar tentang suatu lingkungan akhir. Dilanjutkan dengan teman kami, Saudari Melin Manalu. Boleh saya saja? Silakan. Oke, baiklah, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Menurut IQIG Indra dalam Alkitab, sedikitnya terdapat 7 cara yang dapat menguatkan iman, yaitu yang pertama itu ucapan syukur kepada Allah. Yang bisa kita dapati di dalam Mazmur 50 ayat 23. Salah satu cara untuk dapat menguatkan iman adalah dengan menaikkan pujian dan menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Dan yang kedua, mengakui dosa kepada Allah. Di dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 5. Ketika Daud memberitahukan dosa dan salahnya kepada Allah, ia bukan hanya memperoleh pengampunan dosa, tetapi juga imannya dikuatkan. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, berdoa adalah hal yang paling penting, apalagi saat menantikan Tuhan dengan tenang dan teratur di dalam doa. Tanpa berdoa, iman tidak akan ada. Berpegang pada firman Tuhan Allah yang bisa kita dapati dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, ya jika menginginkan iman bertumbuh, iman tumbuh dan dikuatkan, renungkanlah dan berpeganglah selalu kepada firman Allah. Dan yang keempat, gunakanlah iman yang bisa kita dapati di dalam Matius 25 ayat 29, iman harus digunakan, maka kehidupan akan berkemenangan setiap hari. Dan yang keenam, saksikanlah iman yang bisa kita dapati dalam Roma 10 ayat 10. Maksudnya adalah kesaksian tentang apa yang telah dilakukan Allah. Dan yang terakhir, layanilah dengan iman yang bisa kita dapati di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Bekerja terus dan melayani Tuhan dan sesama dengan bersandar kepada pimpinan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan iman. Di dalam Perjanjian Baru, perkataan yang dipergunakan menerangkan iman atau kepercayaan adalah pistis, ya, atau bahasa Yunani berasal dari kata pisteno, yang artinya saya percaya atau saya mempercayai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar keyakinan ini adalah firman Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman mengandung unsur ilahi dan kemanusiaan. Iman adalah karunia Allah dan juga tindakan manusia. Dasar iman adalah firman Allah yang bisa kita dapati dalam Roma 4 ayat 20 sampai 21. Iman Kristen sebagai realitas yang hidup memiliki 3 dimensi yang esensinya: 1, keyakinan; 2, kehubungan yang penuh percayaan; dan yang ketiga, kehidupan agape yang hidup. 3 dimensi ini diekspresikan dalam 3 keyakinan, yaitu pertama, iman sebagai kegiatan percaya, yaitu faith as believing. Dan yang kedua, iman sebagai kegiatan mempercayakan, faith as trusting. Dan yang ketiga, iman sebagai kegiatan melakukan, faith as doing. Dalam Perjanjian Lama, kata iman berasal dari kata kerja aman, yang berarti memegang teguh. Kata iman berarti bahwa Allah yang harus dianggap sebagai yang teguh, yang kuat. Iman dalam Perjanjian Baru yaitu iman yang mengamini dengan segenap kepribadian secara hidupnya kepada janji Allah bahwa ia ada dalam Kristus Yesus telah mendamaikan dosa dengan dirinya sendiri, sehingga segenap hidup orang yang beriman dikuasai oleh keyakinannya. Menurut Brand, iman adalah dasar pengalaman kekristenan yang bisa kita dapati di dalam Efesus 2 ayat 8 dan juga basis untuk menerima, mengembangkan dan maju kepada kekudusan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Iman adalah alat yang memampukan kita untuk menjalani seluruh hidup kekristenan kita. Iman tentunya bukanlah sekadar sebuah doktrin Perjanjian Baru saja, karena salah satu seorang nabi Perjanjian Lama pun menyatakan orang yang benar itu akan hidup oleh iman kepada Allah. Iman bukanlah suatu perasaan ataupun produk kehendak intelektual kita. Kita juga tidak dapat menghasilkan iman sebab iman berasal dari Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Menurut Arthur Pink, iman adalah di mana ketaatan adalah bunga dan buah yang indah yang terjadi. Jika iman itu telah dinyatakan dalam kenyataan, menurut Andrew, iman adalah kepastian bahwa apa yang dikatakan Allah itu adalah benar. Apabila Allah menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi, iman itu bersukacita walaupun tidak melihat tanda-tanda ataupun mengenai hal itu. Bagaimana bagi iman semuanya sama-sama pasti. Iman selalu hanya menurut pada apa yang telah dikatakan Allah serta bersandar pada kuasa dan kesetiaannya untuk menggenapi firman-Nya. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan, saya persilakan. Menurut Thomas, iman sebagai yang utama, maksudnya di sini adalah iman merupakan inti manusia yang mendasar di posisi fundamental dan membentuk segala sesuatu yang datang setelah iman. Definisi iman menurut Itcheuge Indra dalam Ibrani 11 ayat 1, ada 2 hal tentang iman, yakni yang pertama adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, lalu yang kedua yaitu iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kepercayaan seseorang tentang firman dan Injil Tuhan. Pandangannya tentang COVID-19 dan hubungannya dengan iman, tahap pertumbuhan iman secara umum. Yang pertama, iman yang berpengalaman atau experience. Selama percaya dan berdoa, dia memiliki pengalaman yang baru. Lalu yang kedua, iman yang memiliki kepribadian atau personal. Orang yang percaya yang dewasa adalah orang yang menjadi hamba Yesus Kristus, dikuasai olehnya dan kepribadiannya seperti kepribadian Yesus. Lalu yang ketiga yaitu iman komunitas atau community. Orang beriman tidak hidup sendiri, tetapi hidup serasi dalam kehidupan iman. Lalu yang keempat, iman yang dimiliki auto-owner. Iman yang bisa mengorbankan diri dan menyerahkan diri untuk orang lain, kehidupan yang berkorban untuk mencapai tahap pelayanan. Lalu yang kelima, iman internasional atau world. Orang yang memiliki iman seperti ini adalah orang yang mengkhawatirkan dunia dengan imannya. Lalu kita masuk mengenai pembahasan cara menumbuhkan iman. Yang pertama yaitu berdoa. Martin Luther menyebutkan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam doa dapat menyampaikan pengakuan akan kuasa dan kemuliaan serta kekudusan Tuhan. Pergumulan sebagai orang beriman dan juga memohon pengampunan dosa kepadanya. Lalu yang kedua yaitu membaca firman Tuhan. Manusia mengenal Allah yang menyatakan dirinya dalam sejarah keselamatan melalui firman dan kenyataan karyanya.
Karyanya dinyatakan melalui para nabi dan utusannya, dan dikumpulkan dalam Alkitab. Membaca Alkitab adalah upaya dalam mengenal Allah, menggali yang kehendak Allah. Lalu yang ketiga yaitu beribadah. Ibadah adalah pengabdian hidup dalam pelayanan Tuhan, terhadap Tuhan, dan sesama. Ibadah adalah aktivitas hidup beriman. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Pertumbuhan iman adalah suatu proses di mana seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa jadi anaknya, lalu rindu mendengar, menerima, dan memahami kebenaran firman Allah dalam hidupnya setiap hari. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 17. Selanjutnya, di dalam diri orang tersebut, kebenaran firman Tuhan mengakar dan bertumbuh hingga dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu Matius 3 ayat 8. Dalam perkembangan iman, agama juga mengatur tingkah laku baik dan buruk. Secara psikologis, agama bisa merupakan salah satu faktor pengendali terhadap tingkah laku seseorang. Hal ini dapat dimengerti karena agama memang dapat mewarnai kehidupan masyarakat setiap hari. Agama juga menyajikan kerangka moral sehingga seorang dapat membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa menerangkan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Baik, saya akan lanjutkan. 1. Pandangan iman tentang COVID-19 menurut HT atau anggota jemaat. Menurutnya ada dua kemungkinan. Pertama, merupakan suatu penghukuman dari Tuhan karena manusia begitu jahat, sombong. Dan yang kedua, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya itu menjadi pelajaran bagi kita. Lalu yang kedua, pandangan iman tentang COVID-19 menurut RT atau anggota jemaat, hadirnya COVID-19 mungkin ini sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman, di mana manusia tidak taat lagi dengan perintah Tuhan. Manusia lebih mementingkan hal duniawi mereka dibandingkan mengikuti perintah Tuhan. Mungkin ini juga sebagai tanda dari Tuhan untuk mengajak kita secara pribadi, lepas pribadi, untuk lebih dekat lagi padanya. Pada awal kemunculan agama Kristen, beribadah di rumah adalah biasa dan jalan damai bagi umat. Di sisi lain, tempat beribadah yang belum ada gedungnya merupakan metode yang dirasa paling aman untuk menghindari ancaman dari pihak lainnya. Menanggapi kondisi yang marak dirasakan oleh seorang ketika memiliki beban pikiran yang banyak, Alkitab secara terang-terangan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menasihatkan para murid dan pengikut-pengikutnya dalam khotbah di bukit tentang kekhawatiran. Yesus menasihatkan agar jangan khawatir, karena sesungguhnya kekhawatiran tidak menambah sehasta dalam hidup manusia. Malah dengan kekhawatiran dapat memperburuk pikiran seseorang. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa aspek kehidupan yang terdampak tersebut antara lain kesehatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama. Dalam tulisan Ferdinand Ritonga dalam buku Layanilah Tuhan dengan semangat menyala-menyala, menerangkan dengan adanya COVID-19 ini gerakan masyarakat untuk beraktivitas termasuk beribadah di gereja menjadi terbatas. Dari pengamatan selama berlangsungnya ibadah online ini dapat dilihat dan dirasakan beberapa pengaruhnya antara lain. Yang ke-A, hilangnya persekutuan atau koinonia dalam jemaat. Yang ke-B, persekutuan rumah tangga yang biasanya dilaksanakan sekali dalam seminggu untuk sementara ditiadakan. C, berhentinya pengajaran berkaitan dengan marturia berupa pelayanan kepada anggota jemaat seperti pelayanan perjamuan kudus, baptisan kudus, belajar CD, persiapan pernikahan, hingga penguburan jenazah anggota jemaat yang meninggal. D, pelayanan perkunjungan yang merupakan tugas pelayanan sosial atau diakonia. E, berhentinya persekutuan-persekutuan dalam gereja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rohani anggota jemaat. Virus corona membuat semuanya kaget dan berusaha mencari Tuhan. Namun kemana mereka harus mencari? Di gereja atau di pendeta? Kini setiap orang mulai mencari makna eksistensi ibadah berupa perjumpaan dan persekutuan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Apakah beribadah di gedung gereja dan dengan pendeta dan jemaat dalam kebersamaan itu salah? Tidak. Sejauh esensi ibadah berubah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan praktis kasih dengan sesama tetap terpelihara.
Perubahan ibadah di masa pandemi COVID-19 adalah ibadah di gedung gereja beralih ke ibadah rumah. Ibadah pada dasarnya merupakan perjumpaan manusia dengan Allah dan persekutuan melalui umatnya, di mana Yesus Kristus sangat menggentarkan hati dan mampu mengubah kehidupan orang percaya kepada Tuhan, serta menyelamatkan diri dari maut yang membinasakan kehidupan orang percaya seperti COVID-19. Masa pandemi telah menunjukkan bahwa pelayan mimbar telah berpusat hanya di dalam gereja, serta dilakukan semata-mata oleh rohaniawan sebagai tenaga profesional. Adalah tidak cukup dan sangat terbatas dalam menjawab kebutuhan rohani jemaat. Di tengah realita pelayanan jemaat yang dipulangkan ke rumah dan segala sesuatunya berlangsung dari rumah, maka pelayanan keluarga menjadi sangat sentral dan penting. Pandemi membukakan gereja bahwa kerajaan Allah memiliki cakupan global dan bukan hanya berdimensi lokal dalam satu gereja itu. Maka sudah sepatutnya gereja mengubah tolak ukur keberhasilannya dari kehadiran bangunan fisik dan keuangan menjadi kapasitas pengutusan jemaat sebagai pelayan Allah di tengah dunia. Gereja perlu mengingat bahwa umat Allah seharusnya diutus ke tengah dunia, bukan hanya dalam tembok gereja. Gereja perlu memperlengkapi jemaat untuk menjadi utusan misi Allah di dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan, bahkan di dunia digital. Gereja bukan hanya sebagai wadah penyembahan saja, gereja masa kini mesti menjadi gereja yang dirasakan sebagai rumah bagi setiap pribadi. Gereja sebagai home bukan sekedar house. Gereja tidak lagi masanya membicarakan dirinya membiara. Seorang teolog besar Kristen, Calvert, memahami gereja lebih dari sekedar organisasi Kristen yang kasat mata, tetapi mencakup juga a way of life, sebuah modus kehidupan di mana iman, kasih, dan pengharapan akan kehidupan yang baru ditampakkan di tengah dunia yang lama. 1.2 Identifikasi masalah. 1. Kurangnya pemahaman pelayan Tuhan tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan, terlebih di masa pandemi COVID-19 di dalam pewartaan firman Tuhan melalui teknologi tentang kesetiaan dalam iman. 3. Reaksi Sidabalok. Oke, baiklah. Terima kasih ya untuk saudara Neni. Tadi macet-macet ya. Yang terakhir, saya masuk saja langsung kepada pembatasan masalah. Pembatasan masalah diperlukan untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah yang ada, mengingat pembahasan yang cukup luas. Oleh karena itu, penulis membuat pembatasan masalah sebagai fokus pembahasan agar dapat mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah hanya pada kesetiaan dalam iman, yaitu merujuk kepada pelayan Tuhan dan gereja untuk mentransformasikan dirinya dalam menyikapi tugas panggilan untuk memberitakan firman terlebih di masa pandemi COVID-19. Menurut kitab-kitab Perjanjian Baru dengan menggunakan analisa eksegesi historis kritis dan refleksinya bagi pelayan dan gereja Tuhan. Rumusan masalah yang pertama, apakah arti dan makna kesetiaan iman secara umum dan alkitabiah? Dan yang kedua, apakah kaitan kesetiaan iman dalam Alkitab dengan masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana eksegesi historis dalam Perjanjian Baru tentang kesetiaan iman? Yang keempat, apa faktor penyebab pelayan terlebih jemaat tidak mampu untuk setia dalam iman? Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana sih harusnya sikap pelayan dan gereja Tuhan dalam menyikapi tugas panggilan, memberitakan firman dan mampu untuk setia. Tujuan penulisan yang pertama, untuk mengetahui arti dan makna iman, serta pengharapan secara umum, menurut dunia Yunani Romawi, Yahudi, dan Alkitabiah. Yang kedua, untuk mengetahui kaitan kesetiaan iman dengan keadaan masa-masa pandemi COVID-19.
Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab pelayan dan juga gereja tidak mampu untuk bertransformasi dalam keadaan saat ini. Terlebih gereja masih kurang di dalam teknologi untuk memberitakan firman kepada jemaat. Yang keempat, untuk mengetahui apakah refleksi dari kesetiaan dalam iman yang ditafsir dari beberapa ayat Alkitab bagi kesetiaan iman pelayan gereja terkhususnya jemaat. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita masuk ke dalam manfaat penulisan. Yang pertama, menambah wawasan dan mempertajam dalam pemahaman penulis tentang kesetiaan di dalam iman seseorang. Yang kedua, sebagai sumbangsih pemikiran bagi para pembaca untuk mengerti bagaimana sih harusnya kesetiaan yang dimaksud di dalam iman kepada Yesus Kristus, terlebih di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pelayan Tuhan terlebih gereja harus semakin memahami situasi dan kondisinya terhadap pertumbuhan iman jemaat. Terlebih di masa-masa saat ini yang dimana setiap peribadahan dibatasi dan ada pula gereja-gereja di kota-kota besar yang tutup sebagai pelayan dan juga gereja yang tetap setia dalam pelayanannya dalam proses pembinaan iman jemaat gereja. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penulisan. Adapun metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian literatur atau library research. Penulis akan memanfaatkan buku-buku yang membangun karya penulisan, dan penulis juga memakai sumber elektronik yang berhubungan dengan proposal ini, seperti buku-buku, artikel-artikel, ataupun dokumen. Selanjutnya kita masuk ke dalam 1.8 sistematika penulisan. Adapun yang menjadi sistematika penulisan yang dibuat penulis yakni bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua, pengertian kesetiaan di dalam iman, dalam dunia Yunani dan Romawi, Yahudi dan Alkitabiah. Bab yang ketiga, dan bab yang keempat, refleksi kesetiaan di dalam iman bagi pelayan dan jemaat masa kini. Bab yang kelima, kesimpulan dan saran. Selanjutnya daftar pustaka terlampir. Mungkin itulah bagian dari kami kelompok ya, kelompok 1, kami kembalikanlah kepada moderator. Baik, terima kasih atas sajian penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 1. Sekarang waktunya bagi kita untuk memberi masukan berkaitan dengan perkuliahan kita, yaitu untuk melihat bagaimana contoh proposal skripsi dan bagaimana kita mempresentasikan proposal skripsi itu di ruang uji nanti. Karenanya kita beri masukan melalui beberapa pertanyaan atau beberapa masukan-masukan dari kita dalam rangka memperkaya kelompok ini mencapai tujuan perkuliahan kita. Silakan, siapa yang mau memberi masukan? Ada yang mau memberi masukan? Silakan. Apakah masih bersama kita semua yang hadir di sini? Masih, Pak. Atau menurut kita sudah bagus semua yang disampaikan oleh kelompok, sehingga tidak ada yang mau memberi masukan? Atau sudah paham semua? Gitu. Ada yang mau memberi masukan? Coba Meli dulu, Meli. Ada masukanmu, Meli? Apakah masih bersama kami, Meli Doria Purba? Tidak. Jadi Meli tidak bersama kita ya? Oke lah, kita keluarkan aja lah kalau tidak bersama kita.
Kita remove ya. Oke. Ini sudah bersama kita. Silakan, ini sudah. Apa komentarmu? Enggak ada juga. Baik, Pak. Silakan. Buka mic-nya dulu. Buka mic-nya. Mic-nya belum terbuka itu. Maaf, Pak. Jadi ini tadi saya menemukan ada beberapa kesalahan pencatatan kaki, yaitu pada catatan kaki Nggak usah. 16. Nggak usah dicatat kaki, tak usah. Catatan kaki nggak usah. Itu masih saya yang temukan kesalahannya, Pak. Ya, kita berbicara soal proposal skripsi. Bukan catatan kaki. Proposal. Oh, latar belakang masalahnya, Pak. Bagaimana? Latar belakang masalahnya kurang tajam dicantumkan tentang apa sebenarnya latar belakangnya. Di situ hanya membahas tentang bagaimana pengertiannya saja, Pak. Oke. Nggak dengar aku. Oke, kalau begitu silakan kelompok menanggapi apa yang disampaikan oleh Melisda. Katanya latar belakang kalian tidak begitu tajam. Terlampau banyak definisi-definisi. Silakan kelompok. Ada yang memberi respon? Masih bersama kita semua ini, kelompok ini? Iya, Pak. Silakan. Ya, baiklah, saya akan menanggapi tentang pernyataan Melisda tentang latar belakang yang kurang tajam. Ya, memang benar di latar belakang masalah kami banyak mencantumkan pengertian apa itu tentang COVID-19, pengertian iman, dan bahkan bagaimana cara menumbuhkan iman. Memang itu juga kesalahan kami kelompok karena kami memiliki banyak anggota. Jadi apa yang kami pikirkan itu aja kami taruh semua, tidak satu orang. Jadi yang menjadi latar belakang masalah yang kami gali adalah yang pertama ini pelayan yang tidak setia bahkan meninggalkan tugasnya, tanggung jawabnya dalam mewartakan ibadah dalam tidak menumbuhkan iman lagi. Dan yang kedua, pelayan dan gereja tidak mengerti teknologi sehingga tidak dapat bertransformasi seiring berkembangnya zaman sehingga tidak dapat mewartakan firman. Yang ketiga itu pemahaman pelayan terkhususnya jemaat tentang kesetiaan dalam iman itu berkurang sehingga dalam terjadinya COVID-19 pun ini melihat terjadinya COVID-19 atau terdampaknya COVID-19 bagi jemaat adalah mengakibatkan iman itu kurang bertumbuh. Mungkin bisa ditambah oleh teman saya. Oke, baik. Yang lain ada yang mau bertanya? Yang mau beri masukan? Silakan. Bagaimana Widya Purba? Silakan Widya Purba. Iya Pak, sebentar. Jadi di sini saya melihat kedengaran kan Pak? Kedengaran. Jadi di sini saya melihat di tujuan pembuatan proposal ini Pak. Di sini kan ada tujuan penulisan ini untuk mengetahui penyebab pelayanan yang dimana gereja tidak mampu untuk bertransformasi dalam keadaan saat ini yang dimana seperti yang kita lihat di gereja-gereja sekarang yang di desa-desa di pelosok-pelosok itu kurang mampu untuk mengikuti keadaan sekarang ini di mana di era COVID-19 ini kan Pak kebanyakan gereja-gereja ini melakukan live streaming tapi di gereja kecil atau pedesaan itu tidak bisa. Namun saya tidak melihat di sini
saya tidak melihat di paper ini bagaimana solusi untuk itu, Pak. Seperti itu saya kembalikan kepada kelompok. Oke, silakan kelompok ditanggapi. Silakan kelompok. Ya, baik Pak. Terima kasih kepada Widya. Di mana kan latar belakang masalah kita tadi sudah dijelaskan ini. Jadi tadi pertanyaannya tidak menemukan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang contoh di kampung yang masih tidak paham akan teknologi kan begitu. Nah, ini kan kita masih berbicara latar belakang bagaimana sebenarnya pertumbuhan iman di jemaat di masa pandemi COVID. Nah, kalau untuk yang disarankan oleh Widya kan menurut kami itu udah lebih hal ke dalam praktisnya bagaimana cara menanggulangi untuk jemaat-jemaat yang belum bisa menguasai teknologi tetapi dipaksakan oleh keadaan dan situasi harus memahami teknologi itu. Jadi itu juga alasan kami kenapa nggak buat, karena kan ini kita masih berbicara bagaimana pertumbuhan iman jemaat itu di masa pandemi ini. Jadi kita masuk ke dalam sesi praktisnya atau ya sesi praktisnya lah menurut kami. Mungkin itu aja dari kami kembalikan Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi anggota yang memberi masukan atau tanggapan? Artinya anggota kelompok ya yang tidak ngomong itu juga tidak mendapat penilaian. Kalau tidak ngomong berarti dia nggak ikut dalam kelompok ini ya, dan tidak akan dinilai kalau tidak ngomong. Silakan. Saya, Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok. Di sini saya hanya ingin bertanya sedikit. Kenapa kelompok tidak mengikuti aturan yang telah dijelaskan terlebih dahulu ketika kita masuk dalam bimbingan proposal skripsi ini, sehingga penulisan latar belakang masalah oleh kelompok masih bersifat banyak definisi dan tidak meminimalisirnya sehingga ada 16 halaman. Tidak secara to the point. Dan kami pun pembaca tidak menemukan spesifik dari latar belakang sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga penulis berniat untuk menulis judul tersebut begitu. Begitu saja, Pak. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara tadi, di mana pertanyaannya kenapa tidak mengikuti sesuai aturan yang diberikan. Nah, memang di sini tadi sudah dijelaskan oleh saudari Neni bahwa saking banyaknya orang-orang, jadi kami menuangkan apa yang kami pikirkan, demikian dia. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga kelompok mengambil judul ini gitu. Jadi yang melatar belakangnya kan kita tahu bahwa pada masa COVID-19 ini banyak hal yang terjadi, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya atau bahkan pekerjaan yang kecil atau pekerjaan yang besar pun banyak yang sudah kehilangan seperti itu, baik di perusahaan ataupun pekerja-pekerja lainnya. Demikian baru disinilah kita mengetahui bahwasannya bagaimana sebenarnya pertumbuhan iman kita di masa-masa sulit seperti itu. Bagaimana sebenarnya kita percaya kepada Tuhan di masa-masa kita sedang diuji oleh keadaan yang seperti itu di masa COVID-19 ini, di mana banyak kesengsaraan, banyak penderitaan, baik itu jatuh sakit, baik itu kehilangan pekerjaan. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi itu? Apakah kita tetap teguh percaya kepada Tuhan, ataukah bahkan kita meninggalkan iman kepercayaan kita hanya karena kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan? Seperti itu dia. Itulah yang melatar belakangnya kami untuk mengupas secara dalam apa itu dan bagaimana itu pertumbuhan iman warga jemaat dalam kondisi COVID-19 pada saat ini. Demikian saya kembalikan kepada Bapak dosen. Ya, silakan. Siapa lagi yang menambah?
Baik, saya ingin menambahi jawaban saudari tadi, yang dimana tadi juga udah dijelaskan yang latar belakang dari paper kami ini, udah dijelaskan oleh saudara Gideon Jai, bahwasanya ya di tengah pandemi COVID ini, ya bagaimana sifat pertumbuhan iman warga jemaat ini. Contohnya yang kayak tadi disebutkan, bahwasanya gereja ini belum mampu untuk menanggulangi adanya COVID-19 ini di tengah-tengah jemaat. Karena kayak yang dibilang tadi, di desa-desa masih gaptek oleh teknologi. Jadi disinilah ranahnya kami ingin mengulas bahwasanya walaupun mereka gaptek, tetapi mereka bisa tetap untuk melakukan pertumbuhan iman jemaat. Gereja masih tetap bisa melakukan pertumbuhan iman jemaat. Memang kami tidak memaparkan bahwasanya bukan hanya dengan live streaming, tetapi dengan renungan harian di rumah, renungan pribadi per keluarga untuk melakukan ibadah. Memang itu kesalahan kami juga, kami tidak memaparkan itu dalam penanggulangannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang memberikan masukan? Sedikit menambah Pak, untuk menambah latar belakangnya tentang pertumbuhan iman tengah pandemi. Ini juga latar belakang dengan adanya perubahan ibadah, yang dimana ketika masa pandemi ini kan diadakan ibadah di rumah. Jadi kan ketika ibadah diadakan di rumah, banyak bertanya-tanya apakah ketika ibadah dilakukan di rumah, apakah iman kita betul-betul tumbuh atau hanya sekedar melakukan ibadah saja seperti itu. Jadi itulah memang yang mungkin itulah yang terbelakangi dari proposal kami ini. Jadi adanya juga perubahan dari cara ibadah kita pada masa pandemi ini. Yang dipertanyakan apakah iman kita bertumbuh ketika perubahan dalam hal ibadah itu terjadi. Seperti itu mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan kepada Pak dosen kami. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Memberi masukan. Silakan. Ada? Bagaimana, Firma? Ada yang mau diberi masukan? Ya baiklah, di sini saya memberi masukan saja, Pak. Di bagian latar belakang mereka itu, saya melihat jumlah halamannya lebih dari 10. Atau tadi saya hitung 15 atau 16, padahal disarankan latar belakang dalam seminar proposal ini jika dia bidang S1 kan 7-10 lembar saja. Mungkin itu saja, Pak. Oke, hampir sama tadi ya. Oke, bagaimana dengan Jessica? Ada masukan? Ya. Ya. Kalau dari saya, Pak, mengenai tujuan dan manfaatnya, Pak. Nah, di dalam tujuan tadi ada 4 poin, lalu di dalam manfaatnya ada 3. Bukankah itu seharusnya sama poinnya? Lalu mengenai kesetiaan, Pak. Kan judul besar mereka itu tentang pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan iman warga jemaat. Jadi saya melihat kurang kesinambungan antara kesetiaan iman dengan judul besar mereka gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, silakan kelompok menjelaskannya. Silakan kelompok. Baiklah, boleh diulang Jessica lagi di mana letak yang tidak ada kesinambungan itu, Pak? Karena kan di latar belakang kami memang kami bahas tentang pertumbuhan iman jemaat di masa-masa COVID. Di situ kami cantumkan pengertian COVID, pertumbuhan iman, pengertian iman. Boleh dijelaskan Saudari Jessica di mana letak ketidaksinambungannya, Pak? Silakan diulangi lagi, Jessica. Iya, terima kasih.
Jadi pertanyaan saya tadi di dalam tujuan ya tentang kesetiaan iman. Jadi kan judul besar kelompok itu mengenai pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan iman warga jemaat. Nah, jadi saya melihat dari latar belakang dia di dalamnya tentang pengertian iman, tentang pengertian-pengertian lah lebih banyak gitu. Lalu saya kurang melihat kesinambungan antara kesetiaan iman dengan judul besar gitu. Kesetiaannya dengan pengaruh pandemi itu gitu. Boleh tanggapi langsung, Pak? Kembalikan Bapak dosen. Baiklah, di sini saya akan mencoba menanggapi di mana kesinambungan antara kesetiaan iman itu dengan judul kami. Di mana judul kami itu adalah pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan iman warga. Nah, di sini kan kita jelas mengetahui bahwasannya bagaimana sebenarnya pertumbuhan iman kita di masa-masa COVID ini. Apakah kita memang bertahan dalam kesesakan itu, dalam peristiwa itu, atau bahkan kita jadi menyimpang begitu dia, atau bahkan kita tidak setia dalam iman kita. Nah, justru karena itu kami bahas di dalam tujuan tadi ada dia mengetahui kesetiaan iman kami, iman. Jadi di dalam pengaruh pandemi COVID-19 ini kan jelas kita ketahui ada memang sedikit kaitannya dengan bagaimana kesetiaan iman kita. Apakah memang bahkan di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya iman kita? Apakah iman kita bertumbuh atau bahkan malah semakin merosot karena kita merasa bahwa kita selalu dalam kesesakan atau kita selalu dalam penderitaan atau kita selalu dalam peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana pertumbuhan iman kita? Apakah kita setia atau bahkan kita meninggalkan iman kita hanya karena kita percaya bahwa tidak ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena jika kita pikir-pikir memang banyak orang yang bisa dikatakan putus asa ya karena pengaruh COVID-19 ini, di mana mereka tidak mendapatkan mata pencaharian lagi gara-gara dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di sini kita bisa teliti atau kita bisa melihat bahwa bagaimana sebenarnya pertumbuhan iman itu, apakah kita tetap setia atau apakah iman kita tetap bertumbuh atau bahkan semakin merosot, seperti itu dia. Atau bisa ditambahi oleh teman-teman saya yang lain. Silakan. Boleh saya, Pak? Ya. Ya, terima kasih kepada Jessica. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Teresa ya. Begitu. Saya kira untuk menambah jawabannya. Namun saya ingin menambahi bahwa keadaan yang saat ini, pandemi COVID ini, yang mana mengajak orang untuk tidak lagi hidup dengan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Di mana tadi kan di penjelasan kami pertama bahwa dikatakan kedatangan pandemi ini mengakibatkan tidak hanya mengganggu secara fisik, tetapi juga dia mengganggu secara psikologi. Nah, sebagaimana tadi pendapatnya para salah satu Bapak RT dan HT yang mana mengatakan bahwa hadirnya COVID-19 ini mungkin sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Nah, di sini kan kita berbicara tentang pertumbuhan iman, bukan lagi berbicara tentang bagaimana menghadirkan iman itu ke dalam hidup seseorang, tetapi bagaimana untuk merekonstruksi imannya di tengah-tengah pandemi ini. Nah, melalui latar belakang masalah ini, ingin mengajak bahwa seseorang itu harus mengkonformitaskan dirinya dengan mengkonformitaskan diri dan keimanannya dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini seperti datangnya pandemi ini. Yang artinya kan dia harus mendesain dirinya kembali atau mengadaptasikan dirinya dan keimanannya meskipun itu adalah tuntutan daripada kedatangan daripada pandemi ini. Itulah yang bisa kami jelaskan mengenai tentang makanya bagaimana seorang jemaat itu harus setia kepada keimanannya menurut pandangan iman COVID-19 tadi yang menurut salah satu anggota jemaat itu, karena ini memang nggak bisa kita pungkiri sudah banyak jemaat yang membicarakan tentang atau mungkin melalui yang pernah kita disuruh oleh Pak Pardo
tentang sebuah penelitian itu, untuk penelitian Bapak itu, di situ kan banyak kita melihat bahwa banyak pengakuan bahwa kedatangannya COVID itu merupakan adalah salah satu akibat dosa dari manusia ataupun yang merupakan tanda-tanda akhir zaman itu. Nah, inilah yang ingin diajak bahwa kesetiaan itu dan mengkonformitaskan diri tadi di tengah-tengah pandemi COVID ini sangat penting untuk kita. Terima kasih, Pak. Oke, baiklah. Saya tidak akan mungkin bertanya kepada kita semua karena saya beri kesempatan untuk bertanya tidak ada. Saya pikir tidak baiklah terus menyinggung orang ya. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat, terima kasih atas usaha saudara-saudara dalam rangka memahami tugas perkuliahan kita. Hampir berakhir satu semester ya. Tentu itu adalah kemampuan saudara-saudara memahami tujuan dan proses perkuliahan kita selama semester ini. Dan tentu saya akan memberi beberapa catatan kepada saudara. Yang pertama, catatan saya ialah bahwa saya akan deketik gagal ya menyampaikan ide-ide pemikiran saya kepada saudara. Karena proses pembelajaran yang saya kerjakan ternyata tidak mendarat di hati kalian. Tidak mampu kalian cerna, tidak bisa dimengerti, dipahami, sehingga ya kita tidak mencapai tujuan ya. Yang saya lihat yang lebih parah tadi di kelompok sebelum ini, saya lihat mahasiswa tidak betul-betul serius belajar, tidak betul-betul memerhatikan apa yang sedang kita bincangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Ini untuk kalian, bukan untuk saya. Saya sudah selesai menulis proposal. Tidak mungkin lagi saya menulis proposal ya, sudah selesai. Tahapannya sudah saya selesai semua. Tapi saya berbagi cerita kepada kalian supaya kalian tidak sulit nanti melakukan proposal. Tidak sulit lagi menghadapi proposal. Ya terserah kalian sih. Kalau kalian mau, enggak apa-apa. Itu menolong kalian ya. Tidak mau pun enggak apa-apa. Saya sudah kerjakan tugas saya, bagian saya. Ya tugas kalian ya memahami, mengerti, tidak mampu ya terserah. Latihan yang 3 kali yang hendak kita kerjakan ini ialah saya mau melihat bagaimana kalian mempersiapkan sebuah proposal skripsi. Itu yang penting. Judul itu bagi saya hanyalah sebuah latihan. Saya tidak menuntut kepada kalian untuk perfect melakukan mencari apa semuanya, tapi kalian penuhi standar-standar yang telah kita pelajari itu saja. Nah contoh, ketika kita bicara judul, harus ada judul kan proposal skripsi. Jadi nanti kalian akan seolah-olah ini kalian menyerahkan proposal skripsi kepada kampus. Ini latihan. Kita ke mata kuliah kan bimbingan proposal skripsi. Nah saya tugaskan kalian membuat latihan. Kalian berlatih menulis proposal. Bagaimana proposal yang harus kalian tuliskan nantinya? Nah itu yang seharusnya tampil di sini. Nah, buatlah proposal skripsi, judulnya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan iman. Lalu bagaimana disusun untuk memenuhi tugas? Sebenarnya disusun dalam rangka memenuhi persyaratan penulisan skripsi. Dia harus ada proposal. Nah itu yang harus kalian lakukan. Lalu disusun oleh siapa? Kalian semuanya. Program studi teologi, Sekolah Tinggi Teologi Abisabda Medan di tahun 2021. Nah itu. Jadi ini bajunya, covernya. Kita kan kemarin sudah bicara cover. Bahwa setiap proposal, makalah di STT itu punya baju. Tapi kita sudah terbiasa memberikan makalah kita di STT tanpa baju. Telanjang-telanjang, salak-salang bahasa Batak. Enggak punya pakaian diberikan kepada dosen.
diberikan kepada kampus. Dia terbiasa tak tanpa apa, tanpa baju. Pakai baju dong. Rapi dan danyi lagi bajunya. Supaya bagus. Gitu ya. Baru kalau dibuat bab 1, itu berarti itu sudah skripsi. Itu bukan proposal. Proposal itu langsung seperti ini, judul proposalnya langsung. Jadi ini tidak perlu, ini nggak perlu ini. Langsung judul. Setelah judul langsung seperti ini pendahuluan. Nah, setelah pendahuluan latar belakang masalah. Tadi sudah disebut. Latar belakang masalah itu, isinya itu kan harus ingat das Sollen dan das Sein. Ini saja. Apa yang seharusnya dan apa yang terjadi? Lalu apa jurang pemisah atau gap penelitian? Apa keresahan kalian itu? Apa keresahan? Sehingga membuat tulisan itu layak untuk diteliti. Apa latar belakang? Apa yang menjadi pergumulan yang terjadi di sana? Itu yang penting. Jadi jangan banyak definisi. Ini kan banyak sekali definisi. Kemudian kita kemarin sudah belajar kerangka daripada sebuah proposal. Jangan banyak sekali yang menjadi latar belakang. Jangan banyak. Ini berapa halaman sekarang ini? Proposal kalian ini banyak sekali. Nah, itu yang saya lihat dalam proposal ini. Sehingga terkesan memang kalian asal ada gitu. Kalau dalam pembahasan kita kemarin, proposal itu berapa halaman? Apa namanya, latar belakang. Ini kan 7 sampai 10 halaman. Itu banyaknya ini, 7 sampai 10 halaman. Untuk 5 sampai 7 halaman untuk S1. 7 sampai 10 halaman itu untuk S2. Coba kalian lihat punya kalian ini berapa halaman ini apanya? Apa namanya, proposal kalian ini. Kalau kita hitung ini sudah berapa halaman? Ini kan banyak sekali definisi-definisi ini. Habis kertasnya di sini. Ini sudah berapa halaman? Ini banyak kali. 14 halaman. Ini. Latar belakang masalah 17 halaman. Sudah doktor itu. Program doktor. Gitu. Jadi terlalu banyak definisi yang tidak berguna. Jadi berarti apa yang saya jelaskan kemarin itu nggak nangkap gitu, nggak nyampe. Gitu ya. Jadi sayang waktu itu kan. Kemudian saya kemarin sudah katakan bahwa antara identifikasi masalah dengan latar belakang masalah itu harus sinkron. Jadi ini semua datang dari sini. Ini kan kurangnya pemahaman pelayan Tuhan tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan di masa pandemi. Bukan itu. Judul kita kan pengaruh. Pengaruh itu bukan kaitannya dengan pelayan Tuhan. Kurangnya pemahaman pelayan terkhusus jemaat tentang kesetiaan. Apalagi kesetiaan ini? Nggak nyambung. Adanya pelayan yang tidak setia. Apalagi ini pelayan yang tidak setia? Nggak nyambung. Adanya pelayan gereja tidak mengerti teknologi. Apalagi ini? Judul pengaruh. Bagaimana pengaruh
pandemi COVID ini, dampak bahasa dampak atau akibat itu baru pembatasan masalah. Yang dibatasikan pembahasannya. Tapi kalian tidak bisa membatasinya. Pembatasan masalah itu begini. Pembahasan tentang COVID ini, pandemi COVID ini sungguh luas. Tetapi kami tidak akan membahas itu semua. Tapi kami hanya membahas dari perspektif teologis tentang pengaruh dari pandemi COVID ini. Kan itu kan? Karena judulnya itu. Ini ngarungi dulu semuanya. Jadi kan juga tahu kita apa, bermasukan semua. Tidak ada maknanya ini. Dan panjang dia. Membacanya pun sakit kepala. Nah, jadi pandemi COVID itu berpengaruh nggak kepada pertumbuhan iman? Lalu kalau berpengaruh, apakah iman jemaat bertumbuh makin kuat atau tidak? Atau makin lemah? Makin surut? Itu sebenarnya yang harus diutarakan. Sehingga nanti ketika identifikasi masalah sama dengan latar belakang masalah, maka itu akan mendorong kita memasuki pada tujuan. Nah, apa tujuan penelitian ini? Kan sedang meneliti, kan disampaikan apa pengaruh. Misalnya masalahnya apa? Apa arti makna kesetiaan? Enggak nyambung. Masa kesetiaan yang dibahas? Judulnya pengaruh. Apakah kaitan kesetiaan iman? Apa hubungannya dengan judul? Bagaimana eksegesi historis? Ya, enggak ada satupun pertanyaan ini yang nyambung dengan judul. Enggak ada. Semua enggak ada. Nah, jadi kalau pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan iman, kalau tadi ada solen, seharusnya dengan adanya ujian, maka iman jemaat itu harus bertumbuh. Itu seharusnya kan, karena iman orang Kristen mengajarkan ketika ada masalah, pergumulan, iman harus bertumbuh. Tetapi kenyataan di lapangan, ketika masa pandemi ada banyak jemaat yang mengeluh, ada banyak jemaat yang bersungut-sungut, ada banyak orang kehilangan harapan, kehilangan segalanya. Itu the same. Lalu pertanyaan, mengapa pertumbuhan iman pada masa pandemi COVID tidak berjalan dengan baik? Itulah rumusan masalah. Dan pertanyaannya saya katakan kemarin, jangan banyak-banyak. Ini ada 5 ini. Ngapain? Berarti kalian tidak dengar ketika saya ngomong. Ketika saya mengajar, kalian tidak perhatikan. Lalu tujuan. Kalau rumusan masalah tidak benar, maka tujuan pun akan hancur. Ini kan sudah katakan kemarin kan, kalau pertanyaannya 5, maka seharusnya jawaban di sini juga 5. Atau kalau tujuan 4, manfaat harus 4. Ini enggak nyambung. Nah, sini 4, sini 3. Jadi enggak jelas apa kalian. Kemarin saya katakan tidak ada metode, yang ada metodologi. Pilih salah satu, kualitatif atau kuantitatif. Ini hanya apa? Liberal riset. Ini aja memang diketahui orang-orang setiap misalnya ini. Gak ada yang lain. Tak dari siapa belajar. Udah diajari pun gak ada, gak nyambung. Seperti inilah proposal skripsi kalian semua. Seperti ini. Tak laku ini. Makan kalian yang udah beli seperti ini. Gak makan, gak laku. Nah, saya seandainya seperti ini proposal skripsi kalian, ini saya tidak izinkan masuk, tidak layak. Itu yang nomor 2. Nomor 3, kita sudah belajar Mendeley. Tak satu pun dari aplikasi Mendeley kalian kerjakan. Oke, kalian katakan baru belajar. Oke lah, baru belajar. Tapi ingat, nanti perbaikan harus pakai Mendeley. Jika tidak pakai Mendeley perbaikannya, maka tidak dapat nilai. Termasuk daftar isinya. Ini kan tidak ada daftar isi kalian buat kan?
karena tidak dengar apa yang saya sampaikan kemarin. Dibuat daftar isi. Ini nggak ada daftar isi. Kemudian dalam sebuah proposal, buku itu minimal dikatakan kemarin 25. Ini kalian masih 16. 25 itu 4 buku bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris kalian apa? 0, 0. Jadi nggak layak memang kalau ini jadi skripsi, proposal skripsi nggak layak. Jadi nggak bisa dilanjutkan menjadi sebuah skripsi. Ini untunglah masih latihan, ya. Lalu menyampaikan itu di depan dosen, mempertanggungjawabkan. Kalian tadi kan menjelaskannya 10, sudah saya beri 20 menit. Kalian menjelaskannya 20 menit, itu pun tidak mengerti kita penjelasan. Dalam menjelaskan proposal skripsi nanti, mulailah dengan singkat, padat, tepat. Latar belakang masalah, jelaskan hanya 1-2 menit. Lalu identifikasi masalah 1 menit. Lalu rumusan masalah 1 menit. Lalu tujuan 1 menit. Manfaat 1 menit. Selesai. 5 menit selesai sebenarnya. Jelaskan dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Saya hanya beritai 20, hanya menguji kemampuan kalian sebenarnya. Ternyata kalian habiskan dan tidak jelas. Makanya banyak dalam ujian skripsi itu, ujian proposal skripsi, karena dosen tidak menangkap dengan jelas apa yang menjadi pesan kalian dalam penelitian kalian. Akhirnya bisa gagal. Oke, karena ini masih latihan pertama, semoga minggu depan sudah mengikuti kaidah-kaidah yang kita pelajari selama ini. Ya, menggunakan aplikasi Mendeley, daftar isi, pakai baju, lalu melihat urutan-urutan sesuai dengan tata cara menulis proposal skripsi. Oke, sampai di sini. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Apakah Komti masih di sini? Gak ada suaranya itu, suara Komti. Nggak dengar, Kom. Ketik aja. Yang lain lah, yang lain. Siapa yang bersedia? Iya, Pak. Terima kasih karena mungkin Komti kita jaringan. Oh ya. Komti kita sudah menulisnya di kolom chat kepada Saudari Resti untuk menutup kelas kita. Silakan Resti. Resti. Iya, Saudara Jessica. Baik, untuk menutup kelas kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala berkat dan kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan kepada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini Tuhan kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Ya, Tuhan sentiasa memberikan hikmat bagi kami. Biarlah kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan, boleh kami aplikasikan di tengah-tengah pelayanan kami nantinya. Dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Tuhan menghapuskannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, makasih ya. Selamat sore. Horas, Jehobu, Menjojua. Jojua. Ahoy. Sore, Pak. Sore, Pak. Jojua, Horas. Sore, Pak.